Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman dengan NIM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan akhiran NIM 24. Baik, yang pertama ini yaitu evaluasi aset tetap menurut SAK nomor 16 revisi 2007, definisi dan model akuntansi SAK 16 revisi 2007 mengenalkan dua model pengukuran aset tetap setelah perolehan awal, yaitu model biaya dan model evaluasi. Jika entitas memilih model revaluasi, seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar saat revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Jadi revaluasi aset tetap menurut SHK 16 revisi 2007 itu ada dua model pengukuran, yaitu biaya dan revaluasi. Jadi jika kita pakai revaluasi, aset dicatat sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya pengakuan surplus defisit. Setiap kenaikan nilai aset dari revaluasi surplus diakui di ekuitas melalui pendapatan komprehensif lain. Sedangkan penurunan nilai defisit diakui di laporan laba rugi kecuali jika menghapus surplus revaluasi sebelumnya. Itu artinya surplus atau defisit revaluasi itu surplus itu masuk ekuitas pendapatan komprehensif lain. Kalau defisit itu masuk laporan laba rugi, kecuali menghapus surplus sebelumnya. Jadi surplus itu tambahan ekuitas, defisit dikurangi surplus dulu, sisanya rugi. Seperti itu. Baik, selanjutnya frekuensi revaluasi. Frekuensi revaluasi ini menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, PSAK mensyaratkan revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler agar nilai tercatat tidak berbeda material dan nilai wajar pada tanggal laporan. Jadi revaluasi dilakukan secara berkala supaya nilai aset di laporan sesuai dengan harga pasar. Bisa tiap tahun atau beberapa tahun sekalian, tergantung cepatnya harga aset berubah. Dan kalau satu aset direvaluasi, aset sejenis dalam kelompok itu ikut direvaluasi. Dampak terhadap penyusutan. Setelah revaluasi, penyusutan dihitung dari nilai baru, umur ekonomis aset biasanya dihitung ulang. Bulan revaluasi masih dipakai dasar lama, tapi bulan berikutnya pakai dasar baru. Slide selanjutnya. Revaluasi aset tetap menurut perpajakan Indonesia. Revaluasi aset tetap menurut perpajakan Indonesia itu aturannya ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPH pasal 19. Kalau nilai aset naik karena revaluasi, maka kena PPH final 10%. Teknisnya diatur lagi lewat aturan Dirjen Pajak. Lalu kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan revaluasi, yang pertama yaitu tergantung jenis wajib pajaknya. Yang kedua yaitu harus patuh bayar pajak. Yang ketiga yaitu harus memenuhi syarat fiskal. Slide selanjutnya. Yang slide tadi yang tidak bisa revaluasi itu aset tak terwujud seperti hak cipta, merek, lisensi, goodwill, software dan lain-lain seperti itu. Jadi hanya aset fisik yang nyata dan dipakai dalam kegiatan usaha yang bisa direvaluasi. Yang
Yang selanjutnya jenis-jenis aset tetap yang diperbolehkan untuk revaluasi. Maaf, ini slide kelima ya. Slide kelima, jenis-jenis aset tetap yang diperbolehkan untuk revaluasi. Menurut standar akuntansi dan peraturan pajak, revaluasi berlaku untuk aset tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha. Berikut jenis-jenis aset yang umum direvaluasi. Yang pertama yaitu tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris, kantor, dan bangunan tambahan atau infrastruktur. Yang tidak bisa itu seperti aset tak terwujud seperti hak cipta, merek, lisensi, goodwill, software. Jadi yang itu tadi jadi hanya aset fisik yang nyata dan dipakai dalam kegiatan usaha yang bisa direvaluasi seperti ini. Baik, selanjutnya nilai pasar atau nilai wajar dan metode penilaian. Nilai pasar itu adalah nilai harga wajar di transaksi normal antara pihak di pasar. Kalau nilai wajar itu perkiraan harga jual saat ini, mencerminkan kondisi pasar seperti itu. Jadi yang dipakai adalah nilai sekarang, bukan harga lama atau biaya pengganti saja. Terus metode penilaian itu yang pertama yaitu pendekatan pasar, yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, yang ketiga yaitu pendekatan biaya. Udah. Berikut saya akan menjelaskan permohonan penilaian kembali aset tetap. Jadi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 30 hari kerja. Setelah dilakukan penilaian kembali, permohonan disertai lampiran seperti adanya fotokopi surat izin usaha, jasa nilai yang dilegalisir instansi berwenang. Yang kedua, laporan penilaian dari jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui pemerintah. Yang ketiga, daftar penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan. Yang keempat, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Dan yang kelima, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP. Permohonan yang terlambat atau tidak lengkap tidak dapat dipertimbangkan jika syarat formal dan material terpenuhi. Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan keputusan persetujuan paling lambat 30 hari kerja setelah penerimaan permohonan. Berikut akuntansi penilaian kembali aset tetap, yaitu pengakuan revaluasi jika hasil penilaian kembali menunjukkan kenaikan nilai wajar dan aset tetap. Dicatat sebagai kenaikan nilai tercatat aset. Selisihnya tidak masuk laba rugi, melainkan dicatat ekuitas atau surplus revaluasi. Yang kedua, pajak tangguhan divertak karena nilai buku fiskal untuk pajak berbeda dengan nilai buku komersial akuntansi. Timbul perbedaan temporer. Yang ketiga, akumulasi penyusutan. Setelah revaluasi, penyusutan dihitung ulang berdasarkan nilai baru dan sisa umur manfaat. Penyusutan sebelumnya dieliminasi atau disesuaikan proporsional. Next. Dasar penyusutan aset tetap. Yang telah mendapat persetujuan penilaian kembali nilai buku fiskal baru mulai bulan yang dilakukannya, penilaian kembali jika tidak mendapat persetujuan. Penyesuaian tetap menggunakan dasar fiskal lama dan sisa manfaat awal sebelum penilaian kembali. Nilai sisa buku baru aset tetap yang disusutkan dengan metode garis lurus menjadi dasar perolehan fiskal baru sejak tanggal penilaian kembali. Sisa masa manfaat fiskal disesuaikan mulai bulan penilaian kembali. Dasar penyusutan sebelum penilaian kembali tetap berlaku sampai bulan sebelumnya. Perhitungan penyusutan fiskal pada tahun pajak dihitung secara prorata sesuai jumlah bulan berjalan. Perlakuan akuntansi penyusutan fiskal setelah direvaluasi, yaitu